Jumpa kembali dengan saya Bella Padatu di channel edukasi dan motivasi yang dipersembahkan untuk Indonesia. Kali ini saya akan menjawab atau merespon beberapa pertanyaan-pertanyaan atau harapan-harapan dari teman-teman yang sedang mengerjakan penelitian dan penulisan karya ilmiah, apakah itu di tingkat skripsi, tesis, atau disertasi. Dari kebanyakan komentar yang masuk dalam channel saya, ada persoalan yang paling digumuli oleh para mahasiswa adalah bagaimana merumuskan masalah atau menulis latar belakang masalah. Pada kesempatan ini, saya akan lebih menyederhanakan pembahasan yang akan dibagi dalam beberapa bagian secara serial. Kali ini saya akan membawa teman-teman sekalian, kebetulan juga di sini ada mahasiswa saya yang sedang melakukan penelitian dan penulisan proposal juga untuk mempersiapkan riset mereka. Kita akan membahas tentang teknik penulisan latar belakang dengan menggunakan sistem piramida terbalik. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa membagi piramida ini ke dalam 3 bagian. Jadi bagi saja dalam 3 bagian, ya, mungkin seperti ini, ya, dan kemudian bagian ini. Jadi ada ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ketika kita membuat latar belakang, maka yang harus teman-teman lakukan pertama adalah menentukan isu, ya, menentukan isu topik dari riset Anda. Jadi bukan menghabiskan waktu untuk menentukan judul atau otak-atik bongkar pasang rumusan judul, ya. Jangan menghabiskan energi di situ. Jadi misalkan saya kasih contoh, tulis di sini pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara. Nah, ini adalah topik kita. Ini bukan judul, ya. Karena nanti judul pada akhirnya setelah riset kita lakukan, kita capai semua apa yang kita inginkan, maka topik atau isu yang kita letakkan pada bagian atas ini akan kita reformulasi menjadi sebuah judul yang menarik, yang bisa langsung menggambarkan tentang masalah apa yang sedang kita riset dalam proses penelitian kita. Kita kembali kepada 3 hal. Apa saja 3 hal ini? Yang pertama, di sini kita akan isi dia dengan paragraf pembuka. Paragraf pembuka. Ya. Yang kedua, nanti kita isi di sini adalah paragraf masalah. Ya. Nah, yang ketiga adalah di sini paragraf deklarasi, ya, rumusan masalah. Paragraf rumusan masalah. Nah, teman-teman coba berlatih dulu, ya. Sederhanakan saja, coba belajar membuat satu paragraf di sini, ya, satu saja. Satu paragraf yang isinya adalah, ya, pendahuluan. Ya. Pendahuluan ini bisa diisi nanti kalau Anda sudah isi ini bisa sampai, ya, 3 paragraf. Tapi untuk memudahkan terlebih dahulu, coba berlatih menulis satu paragraf yang sifatnya membuka, yang menurunkan topik ini, pemindahan ibu kota negara ini, menjadi sebuah pembukaan yang menarik untuk diteruskan ke dalam persoalan paragraf masalah. Nah, di sini juga nanti diisi dengan 1 paragraf. Nah, 1 paragraf yang nanti merupakan hasil kesimpulan atau perasan dari, ya, paragraf masalah yang Anda turunkan, atau dalam bahasa teknisnya yang Anda breakdown, ya, Anda turunkan. Nah, coba Anda berlatih menuliskan di sini ada paling tidak Anda tuliskan 5 paragraf. 5 paragraf yang mencirikan ada 5 masalah. Jadi 1, masalah apa? Yang kedua, ya, sama, masalahnya apa? Yang ketiga, masalahnya apa? Yang keempat, masalahnya apa?
Dan yang kelima, masalahnya apa. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah paling tidak Anda bisa berlatih minimal 3 ya, untuk menunjukkan kepada kita semua, untuk meyakini para pembaca, meyakini kampus Anda, meyakini pembimbing Anda bahwa penelitian Anda ini layak untuk diteliti karena mengandung kompleksitas masalah ya. Jadi ini menyangkut tentang kompleksitas masalah. Kompleksitas masalah. Nah, saya contohkan, misalkan di dalam ini isu atau topik pemindahan ibu kota negara. Kita bisa mulai di sini, misalkan kita mulai di masa pemerintahan Jokowi tahap atau periode kedua. Jokowi menyampaikan atau meluncurkan sebuah wacana pemindahan ibu kota negara yang disambut oleh begini. Jadi Anda sudah berlatih untuk menulis ya, kalimat pembuka yang akan sifatnya mengantar, menarik perhatian para pembaca untuk menyelami apa yang dibahas pada konteks paragraf masalah dalam bagian yang kedua ini. Ini juga disebut dengan gap-nya. Nanti pada bagian ini disebut dengan gap masalah. Ya. Nah, apa yang disebut dengan gap masalah itu adalah kesenjangan, ya, perbedaan situasi antara apa yang diharapkan, ya, dengan kenyataannya, atau biasa dalam istilah teknisnya adalah ya, gap antara dasolen dan desain. Yang dimaksud dengan dasolen itu adalah wilayah teori atau wilayah konsep, dalil dan hukum, sementara wilayah empiris, ya, wilayah desain itu adalah wilayah empiris atau peristiwa kejadian-kejadian sehari-hari yang tidak memperlihatkan kesesuaian antara apa yang terjadi dengan secara teori, apa yang sebenarnya sudah dipatenkan dalam bahasan teori atau konsep. Nah, perhatikan baik-baik. Mengapa? Ya, pertanyaannya adalah kompleksitas masalah ini akan menjawab pertanyaan mengapa Anda mau lakukan riset ini? Mengapa Anda harus meriset isu yang namanya pemindahan ibu kota negara? Ya, kasih alasan. Alasannya misalkan yang pertama, Anda tulis paragraf yang pertama di sini masalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Dengan luas wilayah hunian, dengan luas wilayah perumahan atau apapun Anda bisa bicara tentang di sini ya. Jadi Anda turunkan. Alasan pemindahan ibu kota yang pertama itu adalah karena masalah kepadatan penduduk. Yang kedua, Anda bisa mengatakan mengapa alasan pemindahan ibu kota harus pindah, karena dalam konteks peristiwa banjir yang terulang. Ya. Yang ketiga, Anda bisa kemukakan lagi bicara tentang kualitas air. Kualitas air yang menurun. Anda juga bisa mengatakan bahwa padatnya transportasi, kepadatan transportasi atau lalu lintas. Anda bisa masukkan juga misalkan masalah yang disebut dengan distribusi, keadilan distribusi pembangunan. Ya, keadilan distribusi pembangunan. Nah, apakah 5 masalah ini cukup? Anda pada prinsipnya tidak membatasi, ya, tetapi Anda bisa menurunkan semua masalah yang dapat Anda identifikasi, yang dapat dikenali. Jadi kalau teman-teman punya 10 masalah, ya sampaikan saja di sini. Semakin banyak masalah yang Anda bisa kemukakan, semakin kita yakin bahwa riset Anda sungguh-sungguh dibutuhkan. Jadi kalau riset itu tidak punya masalah atau masalahnya cuma masalah-masalah yang bisa diselesaikan tanpa harus mengerahkan sumber daya yang begitu besar, saya kira itu tidak layak disebut dengan masalah riset. Ya, jadi penting untuk teman-teman ketahui kalau masih ada di sini 6, kira-kira apa di sini? Masalah pemindahan ibu kota misalkan. Misalkan akan jauh lebih baik misalkan belajar dari negara-negara yang lain yang memisahkan seperti Australia misalkan. Mereka memisahkan antara kota yang khusus untuk diperuntukkan untuk bisnis seperti Melbourne, ya, pusat perbisnisan. Nah, ini yang ditangkap oleh Presiden periode kita yang kedua, Bapak Jokowi, bagaimana mau memisahkan, menseparate ya,
antara kota Jakarta sebagai pusat bisnis dan ya, kota yang ada di Kalimantan sebagai basis pemerintahan. Ya. Semakin lagi catatannya, semakin banyak Anda menurunkan masalah di sini, menunjukkan sifat masalah itu, maka secara prinsip ya, di sini kita mengatakan Anda akan simpulkan pemindahan ibu kota negara adalah ya, kebijakan yang harus segera direalisasikan. Nah, nanti urusan persoalan apa yang mau ditanyakan dalam konteks rumusan masalah itu, itulah yang akan melahirkan yang namanya pertanyaan-pertanyaan penelitian. Apa yang ingin Anda ketahui dari urgensi pemindahan itu? Ya. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Bisa paham ya? Oke. Jadi sekali lagi, ya, usahakan berlatih ya, 3 bagian besar, bikin piramida 3 bagian besar. Yang pertama di sini bertindak sebagai pendahuluan atau kalimat sapaan, kalimat pembukaan, yang tentu variasinya banyak kalimatnya. Ya. Bisa kemudian setelah itu Anda masuk memetakan masalah-masalah yang ada. Kemudian baru Anda menyimpulkan. 3 bagian besar ini kalau Anda terlatih untuk menuliskannya, maka akan sangat mudah Anda mengeksekusi atau melaksanakan penelitian. Saya kira demikian. Nanti bagaimana secara detail saya akan sampaikan pada episode yang lain. Saya PL Padatu. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Salam hebat, salam.